Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a li sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari sebelum diharamkannya khamar, beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di sebuah kebun untuk meminum khamar bersama-sama. Di tengah keasyikan mereka itu, tiba-tiba datanglah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya khamar telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Serta-merta mereka pun menghentikan aktivitasnya. Bahkan khamar yang tersisa di mulut mereka yang hanya tinggal ditelan saja, mereka muntahkan pula. Hadis riwayat At-Tabari dan tafsirnya dalam surah Al-Maidah. Gentong-gentong khamar yang masih tersisa di rumah para sahabat pun ditumpahkan hingga lorong-lorong kota Madinah becek dengan khamar. Subhanallah, bentuk kepatuhan luar biasa terhadap aturan agama. Saudara, 14 abad silam, di siang hari, salah seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku." "Celaka engkau. Kembalilah, beristighfarlah dan bertobatlah engkau kepada Allah," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mundur tidak jauh, lalu datang kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikan aku." "Celaka engkau. Kembalilah, beristighfarlah dan bertobatlah engkau kepada Allah," tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Dia mundur tidak jauh, kemudian datang kembali seraya berkata, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Namun Rasulullah tetap memberikan jawaban yang sama. Akhirnya di kali keempatnya beliau bertanya, "Kusucikan engkau dari apa ya Ma'is?" "Sucikanlah aku dari perbuatan zina." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah dia tidak waras?" Dijawab, "Dia waras." "Apakah dia baru saja minum khamar?" Seorang sahabat berdiri dan mencium mulutnya. Ternyata tidak tercium bau khamar. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memastikan, "Apakah engkau benar-benar telah berzina?" "Ya," jawabannya dengan pasti.
Lalu ia diperintahkan untuk dirajam sampai mati. Setelah Maiz meninggal, para sahabat terbagi menjadi dua. Sebagian mencela Maiz dengan sebagian yang lain memujinya. Hal itu berlangsung 2 atau 3 hari. Di hari ketiga Rasulullah SAW bersabda, "Laqad taba taubatan law kusimat baina ummatin lawasi'athum." Ia telah bertaubat dengan sebuah taubat yang jika dibagikan kepada sebuah umat, niscaya taubat tersebut cukup untuk mereka semua. Hadis riwayat Imam Muslim dari Buraidah. Saudara, subhanallah, kebeningan hati luar biasa yang manakala tergores noda maksiat, dia amat tersiksa dan merasa gundah gulana serta ingin untuk segera bening kembali. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. 2 potret kejadian di zaman nubuwah di atas menggambarkan dengan jelas kepada kita betapa tinggi tingkat kepatuhan para sahabat dengan aturan agama, dan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggoreskan prestasi keberhasilan yang tidak ada bandingannya dalam menanamkan benih-benih ketaatan dalam jiwa para sahabat. Tanpa diawasi beliau pun mereka tetap menjalankan syariat dengan ketundukan sempurna. Manakala bersalah, mereka segera mengakui kesalahannya tanpa harus diseret ke penjara, dikorek-korek di pengadilan, serta berkelit ke kiri dan ke kanan. Saudara, bandingkan dengan kondisi banyak manusia di zaman ini yang giat bekerja manakala diawasi oleh atasan. Namun begitu pengawasan lengah, mereka bergegas memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mental ABS, asal babe senang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan tentang keberhasilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabatnya. Tidakkah terbetik dalam diri kita sebuah pertanyaan mendasar? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam rentan waktu belasan tahun berhasil mencetak generasi unggul dalam beragama? Apa gerangan resep suksesnya? Apa pula hal pertama yang beliau tanamkan dalam jiwa para sahabat sebagai pondasi kokoh yang menjadi landasan bangunan kuat di atasnya? Saudara, jadi sumber kesuksesan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah karena beliau memulai dakwahnya dengan poin yang diperintahkan Allah Ta'ala sebagai titik tolak dalam berdakwah, yakni tauhid atau akidah. Manakala akidah itu lurus dan benar serta menghunjam kuat dalam dada kaum muslimin, maka saat itu insya Allah keberhasilan, kejayaan, kemenangan akan senantiasa datang menyapa mereka. Menurut kebalikannya, manakala akidah tersebut rapuh, maka akan rapuh pula lah seluruh lin kehidupan mereka. Carut marutnya kondisi tanah air kita tercinta saat ini pun sejatinya bersumber dari kerapuhan akidah. Penduduk negeri ini, tahukah saudara betapa korupsi yang merajalela saat ini bersumber dari lemahnya akidah para pelakunya? Andaikan mereka berbekal akidah kuat yang membuahkan rasa takut kepada Allah dan sadar akan pengawasan Allah Ta'ala yang tidak pernah lengah apalagi tidur, niscaya mereka akan berhenti untuk berkorupsi ria walaupun tidak diawasi oleh KPK. Tahukah saudara bahwa dekadensi moral dan merebaknya pergaulan bebas di antara muda-mudi bangsa ini juga bersumber dari sakitnya akidah mereka? Andaikan mereka memiliki akidah kuat
yang membuahkan kesadaran akan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan adanya hari kiamat dan akan adanya hari pembalasan amalan. Niscaya mereka akan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak tanduk. Akidah memang tidak terlihat, namun sangat urgen, seperti pondasi suatu bangunan yang tidak terlihat namun begitu vital bagi kokohnya dan kekuatan bangunan. Tanpanya dia akan ambruk. Akidah bertempat dalam hati. Jika lurus maka akan luruslah lahiriah manusia. Begitu pula sebaliknya, sebagaimana disyaratkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika ia baik maka seluruh jasad akan baik. Namun jika ia rusak maka seluruh jasad akan rusak. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukanlah mudah mendirikan bangunan yang kuat. Akidah insan sebab membutuhkan waktu lama dan usaha yang tiada henti. Lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13,5 tahun tanpa kenal lelah berjuang menancapkan akidah dalam jiwa umatnya. Tidak kalah dengan Nabi Nuh alaihissalam, siang dan malam selama 950 tahun berjibaku menegakkan kalimat suci akidah di muka bumi. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatim illa khamsina ama. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Wahai kaum muslimin, inilah jalan para nabi. Tidak sepantasnyakah kita meniti jalan mereka? Saudara, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wad'ullaha la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabili iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma taqabatil awqat was sa'at. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'at. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi ja'altahu wa ismata amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati ja'alta fiha ma'ashana. Allahumma aslih lana akhiratana allati ja'alta
وجعلت إليها مرجعنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.